saya tidak bisa komentar di balik untuk yang pertanyaan itu, cuman saya bisa bilang bahwa mungkin pihak internal Reski sedang meramu bagaimana cara untuk menjawab ini di depan media atau di depan publik. Jadi saya sempat nonton salah satu tayangan, di situ ada bicara bahwa Reski bilang pengen sekali anak perempuan gitu kan, pengen sekali anak perempuan. Di situ cukup tamparan buat saya, karena dia tahu sekali soal ini kan, dia tahu bahwa dia sudah punya anak perempuan. Jadi saya pikir ungkapan itu nggak perlu sebetulnya kan, karena menyakiti hati Keke seandainya dia sudah tahu siapa ayahnya. Ya bukti-bukti yang kami miliki adalah foto-foto, terus banyak sih banyak. Nah makanya tapi kan yang lebih otentik itu kan adalah tes DNA itu. Penggugat dia tidak mengakui, otomatis tidak mengakui anak yang lahir dari hubungan itu. Maka kami akan meminta kepada majelis hakim nantinya melalui surat untuk diperintahkan para pihak melakukan DNA, mengakui ada hubungan bisnis. Di sini dibilang bisnis. Nah, jadi ya ada yang dia sembunyikan. Hari ini adalah jawaban dari pihak tergugat Reski Aditya yang mana telah disampaikan tadi di ruang persidangan. Isi jawabannya, pihak tergugat tidak mengakui telah penggugat. Jadi ini yang membuat kami akan meminta kepada pengadilan untuk memerintahkan para pihak tes DNA supaya clear dan jelas. Ya tidak hadir. Kenapa Bang? Ada kesibukannya lah, ada kesibukan beliau, jadi hari ini nggak bisa hadir. Jadi hanya kami tim kuasa hukum yang. Jadi saya sempat nonton salah satu tayangan, di situ ada bicara bahwa Reski bilang pengen sekali anak perempuan gitu kan, pengen sekali anak perempuan. Di situ cukup tamparan buat saya, karena dia tahu sekali soal ini kan, dia tahu bahwa dia sudah punya anak perempuan. Jadi saya pikir ungkapan itu nggak perlu sebetulnya kan, karena menyakiti hati Keke seandainya dia sudah tahu siapa ayahnya. Keke berhak untuk pertama tahu siapa ayah dan ibunya ya. Kedua, Keke berhak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Itu sih sebetulnya. Jadi anak ini kan lahir ke dunia tuh Keke tidak salah apa-apa. Tidak ada anak yang bisa memilih gitu. Saya pengen lahir dari rahim ibu yang mana kan tidak ada. Pada dasarnya semua anak dilahirkan suci bersih. Hanya kesalahan orang tuanya yang kalau kita masih dikasih kesempatan kita bisa memperbaiki kesalahan itu gitu. Saya sih berharap Reski bisa legowo untuk menyelesaikan masalah ini. Mau 1 tahun, 2 tahun, 8 tahun atau bahkan 30 tahun kan masalah anak ini tidak ada kadaluarsanya ya Mas ya. Saya juga ada pertimbangan-pertimbangan beberapa hal kenapa saya baru maju gitu. Salah satunya saya butuh keberanian Mas buat melakukan ini gitu kan. Dan ada juga anak saya sudah mulai besar. Dia sudah mulai menanyakan siapa ayah saya gitu kan. Dan kasus ini tuh bukan menjadi sudah banyak orang yang tahu di lingkungan saya. Tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, dan saya pikir ibu dimanapun, belahan dunia manapun pasti akan melakukan hal yang sama ya. Karena kita semua kan lahir dari seorang ibu ya Mas. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.